warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula Waalaikumsalam wala quwata illa warahmatullahi billah, wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, Bapak Ibu yang saya hormati peserta jamaah Zumiyah pagi hari ini. Alhamdulillah, agenda Zumiyah kita di pagi hari ini mengangkat satu tema yang sangat menarik, yaitu kebutuhan kurikulum tingkat SMA di era globalisasi. Kenapa ini menarik? Karena berdasarkan data yang dirilis BPS ya, Badan Pusat Statistik di tahun 2025 kemarin, ada sekitar 8% atau ini tertinggi ya, TPT, tingkat pengangguran terbuka. 8% ini kurang lebih sekitar, kalau angkanya sekitar 1,8 juta pengangguran dari lulusan SMK ya, yang tidak terserap di dunia kerja. Ini data yang menurut saya cukup satu sisi cukup mengagetkan. Karena apa? Karena SMK ini kan didesain menjadi sebuah pendidikan vokasi ya, di mana diharapkan lulusannya itu bisa langsung terserap di dunia kerja. Tetapi realitas yang terjadi sampai dengan tahun 2025 kemarin, justru lulusan SMK ini yang menempati peringkat tertinggi persentase tingkat lulusan yang tidak terserap oleh dunia kerja maupun dunia industri. Ini yang menarik. Dari beberapa analisa para pakar, salah satu yang menjadi penyebab adalah mismatch antara kurikulum di SMK maupun SMA dengan kebutuhan di dunia industri maupun dunia kerja. Ini salah satu penyebabnya. Yang kedua, tidak tumbuhnya atau lemahnya soft skill lulusan SMK maupun SMA. Mereka sangat lemah di bidang skill atau keahlian, di mana ini yang justru menjadi poin utama dunia kerja yang dibutuhkan. Dari dua hal ini, tidak adanya kecocokan atau mismatch kurikulum, yang kedua tidak terpenuhinya atau lemahnya soft skill yang dimiliki lulusan. Pagi ini akan kita coba diskusikan nih dengan para pakar di bidangnya ya. Ada Pak Bambang selaku founder Pesantren Properti Indonesia yang alhamdulillah sudah bergabung juga. Assalamualaikum Prof Kuat. Beliau ini beliau ini adalah dekan Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada, dan saya dengar kandidat terkuat rektor, Prof. Kita doakan ya, kita doakan Prof Kuat ini ditakdirkan Allah lah menjadi rektor UGM untuk tahun bakti selanjutnya. doa kami Prof bersama dengan semua. Baik, alhamdulillah Prof, terima kasih matur nuwun. Di tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu, beliau ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu masih ingat, beliau ini adalah penemu Genus ya. Waktu COVID dulu tahun 2019, Genus ini adalah alat metode deteksi pasien atau orang apakah dia terkontaminasi oleh virus COVID atau tidak. Beliau ini adalah penemunya, Prof. Dr. Engineering Kuat Trianta, apalagi panjang sudah. Itu kalau disebutkan nggak selesai nanti jabatan beliau ini luar biasa. Terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami. Yang pertama mungkin pertama ke Pak Bambang, mungkin sedikit pengantar Pak berkaitan dengan data yang tadi saya sebutkan di awal mengenai tingginya lulusan SMK maupun SMK menjadi penghuni tertinggi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sampai tahun 2025 kemarin, Pak Bambang. Ada komentar Pak Bambang atas ini, atau apa nih kira-kira solusi yang bisa ditawarkan nih, yang bisa diurun rembukkan ke pemerintah Indonesia khususnya ya? Monggo Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Robin sebagai Direktur. Kedua juga saya
ucapkan banyak luar biasa terima kasihnya ya enggak ketiga kepada Pak Prof Fuad yang benar-benar guru kami nih, guru kami ya maklum saya orang Katrok, saya harus belajar sama guru-guru besar di UGM. Alhamdulillah kita nyambung. Kenapa kok kita bergandengan dengan Prof Fuad? Kebetulan beri amanah di MIPA, karena di MIPA itu agak beda. Mahasiswanya diajak berpikir sangat kritis. Teori memang penting, tetapi soft skill-nya dilatih dengan sungguh-sungguh. Jadi rasa-rasanya tidak ada lah. Banyak pengangguran lulusan S1 itu banyak, tapi tidak ada lulusan FMIPA UGM gitu ya Prof ya. Ya no, itu tidak ada. Kalau di fakultas lain monggo, tapi kalau di MIPA tidak ada. Karena cara berpikirnya pimpinan yang alhamdulillah dikendalikan, dikelola oleh Prof Fuad itu berbeda. Inilah yang menarik, yang kami juga saling belajar, saling mengisi bagaimana SMA Sibuah itu harus menjadi leader dan insya Allah terbaik. Malah pada hari ini kami ditelepon, dihubungi salah satu pendidikan tinggi Prof, yang salah satunya terbaik untuk minta ketemu dengan kita di habis Lebaran, karena melihat perkembangan Sibuah itu lucu, aneh, dan beda. Ya kita harus beda, kita harus menjadi leader, harus melangkah ke depan yang orang lain nggak pikirkan. Seperti contoh, anak kelas 1 sudah diajak berpikir tentang kenotariatan, padahal itu kan sekolah tentang pembuatan sertifikat, seluk-beluk cara membuat sertifikat, zonasi hijau, zonasi kuning, itu kan pelajaran notaris, itu S2, tapi sudah dipelajari di kelas 1 SMA. Terus kita pelajari sudah buat namanya FS, studi kelayakan proyek. Itu kan di program MM perguruan tinggi. Ya kan? Sudah mulai diajari tiap hari ngomong melihat. Kayak sederhana. Itu kan level orang ngomong melihat, berarti udah level miliarder. Bukan lulusan S1 diajari 1.000, 2.000, sejuta, 2 juta. Sudah ngomong miliar. Dan mereka sudah mulai belajar yang dijual itu harga miliaran, ratusan juta. Bukan puluhan ribu. Supaya mindset mereka menjadi besar. Maka yang menjadi kadang-kadang, apakah sekolah properti, Solo Property Boarding School itu diajari hanya nanti jadi pengusaha developer? Tidak, gitu kan. Ya, sampaikan diskusi kami dengan Prof Fuad. Tidak, karena ilmu properti adalah ilmu dasar dari semua kehidupan. Besok di dalam keluarga kita, pasti punya waris, nanti hukum waris. Di luar nggak punya uang, pengen bunga warung, ilmunya apa? Perjanjian, banyak hal. Jadi bukan kepengen usaha paving, toko besi, itu juga ilmu properti semuanya. Mungkin sekali lagi saya matur suwun sangat, ini salah satu dengan Bapak Prof Fuad, ini juga salah satu pembina SMA Sibos, ya. Bos, kalau SMA Sibos itu tidak hebat, pasti Prof Fuad nggak mau dah, pasti nggak mau. Nama baiknya dipertaruhkan, itu rumus. Dan apa yang sudah dirancang oleh Prof Fuad, insya Allah tahun anggaran 2027-28, insya Allah akan ada di Sentolo juga, akan ada sekolah institut, ya, untuk kelanjutannya dari SMA Sibos. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya matur suwun pada Bapak Prof Fuad Diana dan Bapak-bapak Ibu semuanya yang bergabung di sini. Pastinya kami masih jauh dari kata sempurna, tapi mudah-mudahan jejak-jejak kecil ini tanggung jawab kami sebagai anak bangsa membangun sebuah pendidikan, bukan dalam rangka mencari uang, tapi bagaimana kita hidup di muka bumi ini, sekali hidup di muka bumi, bagaimana berarti, dan kita terlahir di muka bumi, bukan untuk mencari, tapi untuk menolong sesama. Saya pikir itu mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi saya matur nuwun, alhamdulillah pada Yom Metang hari ini, suatu kehormatan pada diri kami,
Ya, yang biasanya pesertanya perempuan hanya 50-60, hari ini sudah bisa lebih dari 160. Ini karena pembicaranya hebat. Dan insya Allah bulan depan juga profesor juga, ya. Minggu depannya juga Pak Dekan. Minggu 1 bulan ini orang-orang hebat lah di para pendidik yang minggu pagi, pendidik-pendidik yang ada di kota Jogja. Sekali lagi, matur suwun, waktu saya kembalikan kepada Bapak Robin untuk memandu agenda acara pada pagi hari. Sekali lagi, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi matur nuwun Pak Bambang atas kata wejangan awal. Beliau ini masih di luar kota posisinya, Prof. Masih di Malang kalau tidak salah. Luar biasa ini. Kita doakan Pak Bambang sehat selalu. Saat ini mengawal proyek yang di Malang, yang insya Allah juga nanti sebagai tempat magang anak-anak dari SMA Sibos ya, untuk magang properti di sana. Matur nuwun Pak Bambang, sehat selalu, hati-hati di perjalanan karena musim hujan ini licin biasanya. Baik, sebelum ke Prof Kuat, nanti di akhir sesi kita akan ada tanya jawab, dialog ya Prof. Mohon izin Prof waktunya. Ini durasinya sih sampai dengan jam dari panitia itu 10.30 ya, tetapi monggo Prof bisa mulur mungkret sampai dengan berbuka pun insya Allah siap ini jamaah ini berbuka secara virtual Prof. Buka bersama secara virtual kan belum ada ya Prof. Kita berbuka bersama via Zoom gitu Prof. Nah, ini nanti kita buka bersama. Baik, Prof Kuat Triana, monggo untuk menyampaikan materinya pada pagi siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Prof. Matur nuwun Pak Robi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Suara saya bisa dengar Pak? Halo? Aman Pak, aman banget. Aman ya? Iya. Baik, pertama saya ingin menyapa, selain Pak Bambang tadi sudah memberikan wejangan, dan juga di sini ada selain Pak Robit juga Mas Fajar, Pak Karyono, Mbak Alfi, dan lain-lain. Ini Pak Karyono itu juga guru-guru kami nih, sangat senior, jadi nanti kami juga akan belajar. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk share materi perbincangan hari ini. Ada beberapa hal, mungkin saya nanti akan bercerita mengenai apa yang saya kerjakan selama ini sebelum sebelum nanti akan cerita tentang hal-hal yang lain. Yang kedua, nanti akan saya ceritakan mengenai penguatan kurikulum SIBOS, kaitan dengan critical thinking, yang di awal-awal nanti kita akan bicara mengenai apa itu konsep dari properti. Dan yang ketiga, nanti saya akan menyampaikan sedikit ini kurikulum yang sudah disusun oleh Pak Karyono dan tim. Tahun depan insya Allah kita akan buka program S1 di Sentolo juga atas amanah dari Pak Bambang. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya itu nggak bisa menolak kalau yang nyuruh Pak Bambang, sehingga mau nggak mau ya saya belajar gitu ya. Dan kebetulan tadi disampaikan Pak Bambang juga bahwa saya memang ikut untuk nanti dari Pak Bambang gitu ya. Mungkin sedikit cerita Bapak Ibu, saya itu didatangi Pak Bambang berkali-kali di fakultas, kemudian dia cerita, Pak, ayo beli tanah gitu. Wah, nggak punya uang Pak gitu. Terus kemudian dia cerita, beli tanah tuh nggak perlu uang gitu. Nah, itulah saya sampai setahun tuh nggak percaya Bapak Ibu. Nah, nggak percaya, dan akhirnya saya memberikan diri bersama Pak Bambang beli tanah ceritanya itu. Sekarang udah ada 6 sertifikat. Saya nggak tahu luasnya berapa Pak Bambang ya. Karena ada yang luasnya yang 5.000, ada yang 6.000 meter, ada yang berapa gitu. Sampai sekarang saya simpan sertifikatnya di laci saya gitu. Dan benar, memang pembebasan lahan itu tidak menggunakan uang,
tapi menggunakan cara negosiasi dan juga cara-cara lain. Tapi bukan cara licik, Bapak Ibu ya. Jadi nanti detailnya bisa disampaikan kalau sudah masuk di pesanan properti atau tepatnya di SMA Sipos atau apalagi nanti di Institute of High Rise Building ini. Nah, saya namanya sementara ini Pak Bambang, nanti kalau ada masukan monggo. Tapi ini saya sudah melihat kurikulumnya sudah sangat bagus dari Pak Karyawana dan tim. Mudah-mudahan nanti bisa kita tindak lanjuti. Jadi saya ingin perkenalkan diri dulu Bapak Ibu, biar Bapak Ibu juga tidak ragu-ragu dengan apa namanya yang akan kami sampaikan. Yang pertama, saya kebetulan menjadi kepala atau saya itu sukanya riset Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang jadi dekan itu ya amanah sebentar saja gitu. Tapi dasarnya riset. Jadi kami risetnya di bidang functional material dan intelligent system, sensing system. Jadi kami di situ riset kami banyak berurusan dengan apa namanya ini aja ya, dengan AI berbasis alat-alat berbasis AI nanti ya, alat-alat berbasis AI. Salah satunya nanti kita akan fokus ke sini Bapak Ibu, ke alat-alat medis yang tadi disampaikan Pak Robit. Alhamdulillah tahun 2021-2022 kami launching Genos ke aplikasi nasional dan itu ditangkap oleh pemerintah dan pada waktu itu kita produksi sekitar 5.000 unit ya, sekitar 5.000 unit dan banyak dipakai di public service khususnya di di transportasi massal di rumah sakit maupun di sekolah-sekolah maupun di perusahaan industri yang perlu screening cepat begitu. Nah sekarang kami juga lanjut untuk riset-riset di bidang medis lagi, khususnya untuk infeksi pada newborn atau neonatal, jadi infeksi dalam. Kami juga lakukan itu, kemudian kita juga masuk ke TB, tuberkulosis, ini yang Indonesia nomor 2 nih Bapak Ibu. Ini mohon doanya agar Indonesia terbebas dari tuberkulosis. Kita nomor 2 di Indonesia, penderita tuberkulosis paling banyak ya. Nomor 1-nya India, kemudian nomor 2-nya adalah dari Indonesia. Saya kira ini harus ada terobosan. Kemudian juga kami juga mengembangkan alat untuk screening kanker serviks. Nah, kebetulan ini tahun kemarin kita publish dengan pimpinan UGM, yaitu Bu Rektor. Satu publikasi sudah keluar dan kita lanjut dengan pneumonia anak. Ini juga sangat kritikal di rumah sakit mitra, khususnya di rumah sakit Sarjito begitu ya. Nah, kami juga mengembangkan ELTO, electronic tongue, dan ini adalah lidah elektronik. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu butuh hal seperti ini bisa menghubungi kami begitu. Kami juga mendapatkan tantangan dari industri sawit, khususnya untuk mendeteksi dini jamur ganoderma. Jadi kerugian sekarang jamur ganoderma itu sangat fantastis hingga mencapai 10 triliun per tahun di seluruh Indonesia dan itu belum ada solusi yang tepat begitu, sehingga ini kami masuk untuk mendeteksi dari daunnya. Jadi menggunakan multispektral yang sekarang sedang kita develop begitu ya. Karena sebetulnya jamurnya itu kalau sudah di permukaan begini, ini berarti sudah parah. Jadi kita akan mendeteksi di awal sehingga kita bisa mengobati tanaman sawit begitu. Nah, konsepnya nanti seperti ini hanya dengan multispektral kayak seperti apa namanya infrared thermometer seperti zaman COVID dulu itu. Nanti akan ketemu apakah dia punya penyakit tertentu atau tidak. Nah, ini pengembangan sensornya juga kami lakukan di laboratorium. Kemudian kami ingin memastikan perjalanan kami dari laboratorium ke industri itu memang terkawal dengan baik, mulai dari validasi, kita ikuti regulasi, kemudian ke deployment dan sebagainya. Dan seterusnya saya tidak akan ke sini, nanti materinya jadi berbeda gitu ya. Alhamdulillah dengan penataan riset seperti ini, bimbingan kami tadi sampaikan Pak memang nggak ada yang nganggur Pak. Ini banyak yang nyari lah gitu ya. Karena kita punya luaran yang memadai. Saya kira itu perkenalan kami. Kami akan lanjutkan nanti dengan
ini topik tentang penguatan kurikulum SMA Sipos. Kalau di leaflet itu adalah kebutuhan kurikulum. Kami coba rubah sedikit. Ya, kita coba berpikir ulang. Ini saya kemarin mendapat masukan dari Pak Bambang cukup banyak untuk tidak langsung ke kurikulum apa adanya, tetapi kita mulai dari mendefinisikan ulang properti sebagai cara berpikir. Dan setelah saya pelajari di banyak sumber, memang kita harapkan seminar ini nanti membedah properti bukan sekedar jual beli tanah atau menjadi developer. Jadi kita lebih dari itu. Tadi di video untuk anak-anak SMA Sipos mungkin angkatan pertama ya, itu sudah di lapangan, dan ke depan kita memang akan berkembang sana. Sehingga properti adalah sebuah thinking atau kerangka berpikir yang menyatukan berbagai disiplin ilmu menjadi satu kesatuan yang logis. Jadi kita tidak mungkin bicara mengenai properti lepas dari masalah hukum dan legalitas. Yang kedua, juga kaitan dengan keuangan, permodalan, dan sebagainya. Kemudian negosiasi tadi ya, mengapa saya ikut Pak Bambang dengan seni negosiasi dan dengan cara-cara yang alhamdulillah legal dan juga halal gitu ya. Gitu ya Pak Bambang ya. Jadi ini penting seni negosiasi itu. Kemudian analisis lokasi dan pasar itu juga masuk di dalam satu kesatuan ekosistem kalau kita bicara mengenai properti. Kemudian ketelitian teknis itu juga tidak kalah pentingnya, karena bangunan yang dibuat itu tentu juga harus memenuhi atau melebihi kualitas tertentu. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah manajemen risiko dan waris. Tadi disampaikan juga oleh Pak Bambang. Saya kira ini beberapa hal yang terkait dengan dasar pemikiran properti. Nah, katanya juga sampaikan oleh Pak Bambang bahwa properti adalah ibu dari segala ilmu bisnis. Saya kebetulan bukan orang bisnis Bapak Ibu, tetapi belakangan ini saya sangat tertarik untuk belajar juga di bidang itu, dan kami sedang mengelola beberapa startup sekarang yang mudah-mudahan nanti juga bisa berkembang, termasuk juga dalam bidang properti. Tapi bukan berarti kami nanti akan menjadi developer. Lulusan-lulusan kami itu yang tidak mau bekerja di orang lain itu umumnya kemudian bersama-sama untuk membangun startup gitu ya. Jadi properti adalah tempat di mana semua bisnis berpijak. Tanpa pemahaman atas ruang dan tanah, semua bisnis sulit punya akar yang kuat. Ini saya kira sesuatu yang perlu atau yang secara umum kita ketahui Bapak Ibu. Jadi setiap bisnis, entah itu dari warung kecil hingga pabrik, selalu diawali dengan pertanyaan fundamental. Di mana lokasinya, bagaimana tata ruangnya, apa status lahannya. Pasti nggak Bapak Ibu? Nah, banyak kejadian bahkan di tempat kami, dosen-dosen secara berkelompok membeli sebidang tanah, kemudian dipotong-potong, kemudian harapannya nanti akan dibeli masing-masing, dan nampaknya kemudian punya masalah berlarut-larut hingga puluhan tahun sertifikat tidak keluar. Dan kemudian alhamdulillah kemarin dapat bimbingan dari Pak Bambang, dan ini tinggal satu sertifikat yang dan kabarnya sudah jadi juga sehingga nanti keluar semua begitu. Jadi ini penting Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau kita bicara mengenai anak-anak SMA Sipos, menurut saya adalah pembelajaran fase fondasi, yaitu desain kurikulum ini membekali siswa dengan kemampuan analitik tingkat tinggi, setinggi-tingginya. Tadi juga disampaikan kalau analisis risiko atau feasibility study itu hanya diajarkan pada saat kuliah di S2 di di SMA Sipos nanti sudah mendapatkan itu, sehingga nanti ada pemahaman aset, ada logika hukum, ada rekayasa finansial, itu menjadi penting semua, dan itu akan menjadi bagian dari pembelajaran Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu sekalian atau anak-anak SMA Sipos begitu. Kalau saya lihat sekilas, karena saya kebetulan belum sempat menjadi guru di situ, memang sekolah ini unik kalau menurut saya, unik karena apa? Karena
kurikulumnya tidak mengikuti kurikulum nasional, tapi mempunyai kurikulum sendiri yang arahnya memang untuk lebih kepada terapan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan, kalau kita masuk ke dalam integrasi analisis risiko ke dalam operasi bisnis sehari-hari, walaupun kita bukan bermain di properti, itu juga sangat penting. Mengapa penting? Karena kita bisa punya pengalaman bagaimana identifikasi risiko utama, ya. Jadi memetakan ancaman hukum, kemudian finansialnya bagaimana, teknisnya bagaimana, sosialnya bagaimana. Sebagai contoh di bidang kami untuk eksplorasi minyak gitu ya di lapangan, teman-teman kami di Fakultas MIPA itu justru kendala atau risiko utama justru di sosial. Mengapa begitu? Karena biasanya kalau kita mulai survei untuk penentuan sumur minyak misalnya itu, maka yang menentang adalah masyarakat sekitar. Dan pendekatan-pendekatan ini kemudian harus dilakukan. Dan pengalaman di dalam pembelajaran di sini saya kira sangat penting, yaitu identifikasi risiko utama. Yang kedua adalah operasional bisnis. Jadi kalau kita bicara bisnis adalah mengaitkan, kalau ini properti ya, mengaitkan properti dengan instalasi kelistrikan, paving untuk air dan lain-lain, atau gas. Nanti material bagaimana, keamanan bagaimana, ini semua dipelajari di situ. Kemudian prosedur keselamatan pasti ya, ini juga penting kalau kita bermain di analisis risiko ke dalam operasi bisnis kita sehari-hari begitu. Saya lanjutkan sedikit Bapak Ibu, kalau saya coba petakan di inti pembelajaran yang akan didapatkan anak-anak SMA Sipos, sebetulnya secara tidak sadar nanti akan mendapatkan sekian banyak pengalaman, mulai dari legalitas tanah, sertifikat, perizinan, due diligence, kemudian kontrak, leasing, dan seterusnya sampai di ilmu waris, ya, sampai ilmu waris. Luar biasa kalau menurut saya, termasuk nanti ada negosiasi, analisis lokasi, material, standar instalasi, kita bicaranya adalah berpikir besar gitu Bapak Ibu. Saya mulai dari contoh-contoh untuk bidang properti ini. Yang pertama adalah pilar pertama, hukum dan legalitas. Tadi kan ada beberapa ya tadi. Mungkin nanti tidak akan saya sampaikan semua karena waktunya sangat pendek gitu. Yang pertama adalah transaksi properti adalah perpindahan hak, bukan fisik. Kan tidak mungkin Bapak Ibu saya mau beli properti yang semula di Jalan Sudirman, Yogyakarta misalnya, kemudian tiba-tiba dipindah ke, mau saya bawa ke Jakarta, nggak bisa kan Bapak Ibu. Jadi yang pindah itu adalah dokumen, yang pindah adalah status hukum dan kepercayaan. Ini yang sangat fundamental di bidang hukum dan legalitas, sehingga siswa SMA Sipos itu bisa membaca sertifikat, memverifikasi pemilik yang sah, dan memastikan data yuridis yang masih berlaku dan sebagainya. Kemudian kalau kita bedah realitas bisnis surat ini ya, tadi kan kalau saya beli gedung itu kan tidak bisa dibawa pulang. Kalau saya beli mobil saya bisa pulang. Saya beli HP saya bawa pulang. Saya beli kursi masih bawa pulang. Beli gedung nggak bisa Bapak Ibu. Intinya adalah keabsahan kepemilikan, kebenaran fisik dan yuridis dengan penguncian perjanjian dan sebagainya. Ini salah satu realitas bisnis surat yang menyertai pada aset di properti begitu. Nah kemudian prinsip utama yang lain, keahlian kritis yang juga diharapkan nanti adalah teliti sebelum berakibat fatal. Jadi bisnis properti itu memiliki profil risiko tinggi, di mana kelalaian pada detail kecil berakibat fatal secara finansial. Ini luar biasa. Orang yang makmur dari properti banyak, orang yang bangkrut juga ada, tetapi kalau kita paham mitigasi resikonya, insya Allah kita bisa minimalkan kerugian-kerugian tadi gitu. Sehingga kita perlu checklist keselamatan transaksi, apakah nama pemilik sesuai dengan sertifikat, apakah status pasti lahannya masih kiri atau sudah sertifikat. Kalau sertifikatnya orang yang ada di sertifikat itu sudah meninggal atau masih hidup dan sebagainya, semacam
keahlian-keahlian yang tidak diajarkan mungkin di SMA biasa begitu ya. Kemudian di mana letak pasti batas dokumen terhadap fisik dan seperti apa isi pasal mati dalam draft perjanjian itu memang harus diketahui dan dipahami menjadi keselamatan transaksi, dan di SMA yang sangat unik ini semua diajarkan gitu. Yang kedua Bapak Ibu, tentang manajemen aset dan keuangan. Kita tahu bahwa properti itu sebagai underlying aset utama. Apa itu? Yaitu sistem kepercayaan finansial bertumbuh pada properti. Membahas properti berarti sekaligus membedah struktur keuangan global. Ini karakteristiknya ada 3. Yang pertama adalah fix, sifatnya fix, tidak berpindah. Tadi saya sampaikan, kalau kita beli properti itu, propertinya itu tidak bisa dipindah ke rumah yang sekarang ditempati dan sebagainya itu ya. Kemudian memberi kepastian hukum absolut. Kemudian nilai material ini terkait dengan valuasi besar yang menahan modal kapital, kemudian pegangan modal berarti aset dasar untuk penjaminan dan arus kas dan sebagainya. Nah ini yang kita sebut sebagai kepercayaan finansial berakar pada fisik. Modal besar memerlukan jangkar fisik yang tidak bisa dihapus oleh fluktuasi digital. Sekarang emas saja Bapak Ibu digoreng bisa. Nah, semua bisa digoreng itu sebetulnya, tetapi khusus untuk properti akan sedikit mudah. Ini studi kasus yang sering saya dapatkan dari Pak Bambang sebetulnya, dan kemudian saya baru tahu. Jadi studi kasus mengenai keterbatasan modal. Kalau kita bicara mengenai properti kan sekarang aku nggak punya uang. Seperti saya tampilkan tadi di awal, saya dulu diajak Pak Bambang untuk beli tanah, itu selalu bilang nggak punya duit Pak. Loh, beli tanah kok harus punya duit, gitu. Sehingga kemudian saya coba dan saya buktikan sampai hari ini ya. Pak Bambang mengatakan kepada saya, katanya kalau tidak beli tanah dalam waktu sebulan itu harus garuk-garuk karena gatal gitu ya, pengen beli gitu ya. Nah, bagaimana cara membuka usaha yang secara fisik membutuhkan ruang 100 meter persegi, sementara kita tidak mempunyai uang tunai untuk membayar sewa awal. Nah, ini contoh kasus yang bisa dilakukan, dan ini diajarkan juga di sekolah ini. Maka solusi strategis sewa tanpa modal, maksudnya begitu. Nah, bagaimana caranya? Sewanya skala besar, akuisisi hak lahan misalnya 1000 meter persegi. Maka kalau jadikan 100 kan nanti menjadi 10 kapling kira-kira begitu. Maka pemecahan ruang alokasikan 100 meter persegi untuk bisnis sendiri. Kemudian yang 900 meter persegi sisanya kepada tenan lain. Jadi bertetanggaan begitu. Kemudian sewa tutup arus kas masuk menutupi seluruh biaya sewa. Ini contoh yang paling sederhana, dan ini kami sudah buktikan dengan Pak Bambang dan tim tentu ya. Nah, kami juga ajak beberapa teman-teman yang sudah membuktikan ini. Gitu. Mungkin ya, membangun modal melalui visi dan negosiasi juga penting. Uang tunai bukanlah satu-satunya bentuk modal. Keahlian merancang skema transaksi jauh lebih krusial. Apa itu? Visi tata ruang, kapasitas negosiasi, skema pembayaran. Itu walaupun saya belum praktek secara langsung, tapi saya yakin SMA SIPOS diajari begitu. Apalagi nanti yang S1-nya. Nanti akan saya tunjukkan kurikulum di bidang properti ini untuk program sarjana seperti apa gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah financial engineering. Jadi tanpa legalitas ini adalah bom waktu ya. Mendesain skema barter atau bagi hasil wajib diikat dengan fondasi kertas yang kuat. Jadi ini penting Bapak Ibu. Yang ketiga, analisis lokasi dan tata ruang. Ini juga mengasah insting tata ruang. Properti melatih insting lokasi, kemampuan membaca nilai masa depan dari peta gitu ya. Jadi kalau sudah terbiasa di properti, saya aja yang belum terbiasa sudah melihat ini kayaknya nanti sekian puluh tahun ini bakal ramai dan sebagainya, dan di situ akan menjadi apa, ada apa, itu menjadi insting ya. Kemudian
misalnya metrik lokasi, beda bisnis, beda analisis. Misalnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada retail dan kuliner, misalnya membutuhkan traffic pejalan kaki dan sebagainya sampai visibilitas yang tinggi. Untuk bidang logistik dan pabrik, tentu yang diutamakan adalah akses jalan yang besar, biaya distribusi rendah, dan keamanan lingkungan. Saya kira ini beda bisnis, beda analisisnya, dan itu diajarkan di SMA kita. Kemudian ketelitian teknis. Nah, ini juga penting Bapak Ibu menghadapi realitas fisik dan juga hardware bangunan. Properti memaksa siswa peka terhadap hardware kehidupan. Produk bangunan tidak bisa dikompromisikan karena apa? Karena menyangkut keselamatan fisik. Jadi ini yang juga sangat penting dipelajari oleh siswa. Kemudian termasuk juga detail instalasi dan material, seperti misalnya kapasitas elektrikal misalnya itu kan harus menghitung beban wattnya, kemudian standar kabelnya, mencegah risiko kebakaran. Bahkan anak-anak SMA kita itu diajari bagaimana nanti membuat konblok misalnya itu. Campurannya bagaimana, konblok yang hanya untuk taman beda dengan konblok yang akan dipakai untuk jalan, beda lagi yang dipakai untuk pejalan kaki. Harusnya begitu, dan itu anak-anak SMA Sipos nanti akan mendapatkan ilmu seperti itu. Kemudian juga manajemen risiko atau manajemen risiko berbasis bisnis itu mengunci risiko sejak awal dari fase desain hingga tanda tangan kontrak, gitu ya. Jadi risiko developer itu apa, risiko non developer itu apa. Ini kira-kira Bapak Ibu yang dipelajari di SMA Sipos sekarang ini, dan ke depan kurikulum ini akan terus kita akan kita tingkatkan. Nah, di bagian berikutnya saya sedikit memberikan wacana tentang penataan ke depan, bagaimana kita bisa menguatkan kurikulum melalui pembelajaran berbasis berpikir kritis. Ini mungkin masih agak awam di banyak tempat, tetapi saya ingin ini menjadi bagian pembelajaran dan assessment khususnya bagi siswa-siswa maupun nanti untuk mahasiswa di strata S1-nya begitu. Jadi kalau saya lihat dari dari visinya Sipos sebenarnya kan mencetak generasi santri developers. Ini yang saya tangkap di yang selama ini. Tapi posisi unik Sipos tadi sampaikan ini adalah SMA yang tidak bersaing secara umum, tapi dari segi akademik nanti akan memahami konsep dan juga memahami data. Dari segi spiritual menjaga amanah dan akhlak, fikih muamalah. Dari segi finansial produktif dan siap berkarya. Maka motonya adalah pinter ngaji, jago properti, suka berbagi. Saya suka sekali, ini moto yang sangat simpel dan ini lengkap untuk hidup kita sehari-hari. Sehingga kalau kita kembali ke mengingat kembali properti di Sipos itu tidak sekedar jual beli tadi ya, di awal sudah sampai sedikit saya ceritakan. Jadi nanti mulai dari bisnis, literasi, pemahaman aset tanah dan bangunan, sampai legalitas dan juga etika. Etika ini yang tadi belum saya singgung Bapak Ibu. Jadi keberadaan properti ini juga ada kebermanfaat sosial gitu ya. Nah, yang ada sekarang kan tidak semuanya seperti itu. Banyak yang kemudian mengusur rakyat kecil dan kemanfaatan sosial menjadi sangat minim. Anak-anak Sipos diajari punya mindset untuk bermanfaat secara sosial. Nah, mengapa harus berbasis berpikir kritis? Ini yang perlu saya highlight hari ini, Bapak Ibu. Keputusan tepat ada risiko fatal. Jadi ini sesuatu yang harus kita pahami sampai detik ini. Anak-anak kita mungkin termasuk juga saya dan dari kita, kalau mendapatkan masalah itu mau mulai mengurai masalahnya itu dari mana? Kadang-kadang kan tidak terpola gitu ya, tidak terpola. Sehingga kemudian solusinya tidak integratif, solusinya tidak selesai tuntas. Sehingga ini harapannya adalah kita memberikan pendidikan, keterampilan bagi siswa-siswa untuk mempunyai
mindset berpikir kritis, atau bahasa Inggrisnya adalah critical thinking. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi ada 5 tahap berpikir kritis itu. Yang pertama, begitu ada masalah, maka yang kita harus lakukan adalah gathering knowledge, mengumpulkan pengetahuan, mengumpulkan data, fakta, informasi, relevansi di berbagai sumber yang kredibel. Jadi juga semuanya data nanti kita pakai Bapak Ibu, harus data-data yang valid. Kemudian evaluasi evaluasi informasi. Artinya data-data tadi dinilai, kita nilai keandalannya, validitasnya, dan bias dari informasi yang terkumpul. Ini sebenarnya bisa dipakai di semua jenjang keilmuan, termasuk pengelola negara, pengelola kampus, pengelola sekolah. Mestinya ini mulai kita biasakan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga adalah analisis masalah, ya. Memecahkan masalah menjadi komponen-komponen kecil, mengidentifikasi dan menghubung-hubungkannya. Kemudian baru masuk ke sintesis, menggabungkan kembali informasi untuk menghasilkan solusi dan alternatif baru. Yang kelima, yang terakhir adalah keputusan dan refleksi. Nanti akan kami berikan contoh Bapak Ibu. Tahap pertama itu mengumpulkan pengetahuan. Jadi identifikasi fakta sebelum menghakimi. Jadi ini gambaran bahwa surveyor checklist itu mesti akan memahami definisi aset, paham belum, membedakan data utama dan data tambahan, kemudian mengidentifikasi informasi yang hilang dan sebagainya. Informasi apa yang masih kurang untuk mengambil keputusan bisnis yang aman. Ini sangat-sangat harus dilatih Bapak Ibu. Kemudian tahap keduanya adalah evaluasi dan validasi, yaitu menilai kualitas informasi dari sumber. Nah, begini contohnya ya, menghadapi klaim iklan. Jadi ada iklan properti, lokasi strategis pasti untung. Nah, dari situ kita ingin aware atau peduli dengan label. Nah, strategis itu menurut indikatornya apa? Murah dibandingkan dengan data pasar yang mana? Apakah legalitas sudah tervalidasi dan seterusnya? Ini kebiasaan untuk melakukan analisis ini atau mengevaluasi ini sangat penting, maka harus diajarkan di kemudian hari. Kemudian membongkar masalah menjadi komponen sebab akibat. Contoh, mengapa sebuah unit tidak laku disewa? Apakah harga versus fasilitasnya, atau lokasi dengan aksesnya, atau kualitas promosi? Nah, siswa-siswa ini menunjukkan struktur berpikir, bukan sekedar jawaban instan. Ya, kita kadang-kadang kan apa namanya ditanya mengapa ada unit yang tidak laku disewa orang. Ini tidak bisa kita hanya bicara mengenai 1-2 kata yang tidak ada analisisnya sama sekali. Jadi kita biasakan anak-anak ini mempunyai kemampuan untuk analisis masalah. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah sintesis atau menyusun alternatif solusi dan prediksi dampak. Jadi kalau sudah tahu masalahnya itu apa, kemudian kita harus melakukan simulasi atau mencari solusi alternatifnya seperti apa ya misalnya itu. Jadi misalnya simulasi pembiayaan, misalnya apakah modal sendiri, sirka atau pembiayaan eksternal dan lain-lain. Ini nanti dikaitkan dengan modal sendiri atau pematayaan, saya nggak tahu maksudnya itu. Atau menimbang risiko arus kas dan etika amanah dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah keputusan refleksi, eksekusi, simulatif, dan belajar dari hasil. Refleksinya adalah apakah potensi apresiasi terbukti realitas, apakah asumsi biaya, asumsi saya yang keliru, pelajaran karakter apa yang didapat, dan seterusnya. Ini melatih siswa agar tidak berpikir hanya hitam dan putih. Jadi di antara itu banyak sekali informasi yang perlu digali dari siswa dan seterusnya. Ini sedikit saya contohkan Bapak Ibu untuk studi kasus untuk bidang berpikir kritis, misalnya legalitas dan dokumen. Ini ada skenario misalnya membandingkan properti murah tanpa dokumen lengkap versus harga pasar dengan dokumen jelas. Nah ini biasanya harga pasar lebih tinggi gitu ya maksudnya ya. Tujuan pembelajarannya nanti melatih siswa itu
hati-hati atau prudent, kemudian menanamkan sifat amanah, tidak serakah oleh harga murah. Kemudian studi kasus 2 misalnya, klasifikasi fungsi pasar misalnya itu. Nah, tugas dari siswa nanti, tugas kepada siswa adalah mengobservasi 10 bangunan di lingkungan sekitar, menentukan jenisnya, komersial, residential, atau sosial. Kemudian mengidentifikasi target pengguna. Kemudian menganalisis nilai ekonomi versus nilai sosial. Jadi properti bukan hanya soal untung, tetapi fungsi bagi masyarakat. Jadi seperti itu nanti diajarkan di SMA SIPOS. Kemudian simulasi pembiayaan, ini studi kasus berikutnya. Tugas untuk siswa adalah merencanakan renovasi ringan atau kios sederhana. Harus tahu menghitung kebutuhan biaya real, skenario optimis, moderat, pesimis misalnya, kemudian presentasi risiko dan mitigasi. Ini hal-hal yang bisa kita ajarkan nanti di anak-anak SMA, SIPOS. Nah, kualitas nalar finansial bukan sebesaran angka saja. Kemudian 4, ini mohon maaf agak panjang ya, jadi panjang. Ini yang saya sampaikan, nanti mohon kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, diarahkan langsung ke Pak Bambang. Setuju nggak Pak Bambang ya? Realitas investasi, jadi lokasi strategis itu juga penting. Apakah lokasi yang di pelosok? Ini kan punya apa namanya pertimbangan-pertimbangan di dalam investasi. Jadi analisis yang pertanyaan adalah kapan potensi apresiasi itu valid, faktor apa yang mempengaruhi nilai dan seterusnya. Sehingga kita kata potensi bukan jaminan. Maka kita harus cek data sebelum berasumsi. Itu Bapak Ibu. Kemudian ini mungkin yang terakhir, digital marketing. Itu tugas siswa adalah membuat kampanye promosi untuk aset simulasi. Kemudian analisis target pasar sampai nanti indikator keberhasilan. Ini artinya apa? Siswa itu diharapkan mengoptimalkan digital, meminimalkan biaya, fokus pada konversi begitu. Masih ada lagi magang dan observasi dan lain-lain. Saya kira nanti siswa diajarkan juga untuk menerapkan teori di lapangan. Jadi ketika di lapangan tidak hanya lihat-lihat, tetapi dia punya tugas untuk melakukan tadi menemukan masalah sampai mencari masalah, mengumpulkan data atas masalah yang ditemukan sampai nanti praktek membuat solusi yang bisa diterapkan. Ini adalah masih ada ya. Nggak apa-apa. Saking semangatnya saya di kesempatan hari ini, saya studi kasusnya cukup banyak. Jadi harapan kita juga siswa itu nanti punya empati berbasis data, mewujudkan visi suka berbagi. Saya kira itu yang kaitannya dengan bidang pembelajaran yang kita harapkan ke depan, baik di SMA maupun di program S1-nya ke depan. Ada case-based learning, kemudian project learning, ada role play, simulasi investor, dan klien, kemudian asesmennya bagaimana, menilai proses, bukan hanya jawaban akhir. Jadi bedanya SMA ini dengan SMA umum atau SMK umumnya adalah di sini Bapak Ibu, ya di sini. Mungkin tidak ada SMA atau SMK yang diajarkan sedalam ini, se-happy ini, sehingga punya begitu lulus sudah punya kemandirian yang sangat tinggi. Hingga penilaian dari atas pembelajaran itu sering tidak hanya bergantung pada nilai jawaban dari soal yang diberikan itu benar atau salah, tetapi prosesnya pun dengan critical thinking ini nanti bisa didapatkan begitu ya. Bahkan secara informasi ini saya punya bimbingan mahasiswa 2 orang yang baru semester 4 kuliah tempat kami itu sekarang udah punya produk AI seperti ChatGPT. Kalau jadi ChatGPT itu bukan, namanya adalah Archip. Nanti akan di launching, mungkin tahun ini akan launching untuk dijual begitu ya. Ini akan membantu penilaian dari setiap fase pendidikan,
yang dinilai nanti isinya Bapak Ibu, prosesnya itu. Proses. Jadi setiap ada soal, siswa atau mahasiswa itu nanti harus menggunakan AI itu untuk berdiskusi. Jadi kalau misalnya ada soal, ada masalah, termasuk masalah dari sampai 7 kasus tadi, itu bisa didiskusikan dengan AI yang dikembangkan mahasiswa itu. Kemudian percakapan ini nanti direkam. Itu adalah proses solusinya gitu ya. Kemudian dianalisis secara AI juga dan kemudian asesmen menjadi sangat mudah begitu. Nah ini salah satu yang kita harapkan ke depan, sehingga roadmap implementasinya mestinya ke depan ini adalah ada pilot project, kemudian standarisasi, kemudian sampai di portfolio siswa begitu. Kemudian ini kira-kira yang bagian kedua ya. Yang pertama tadi adalah kaitannya dengan tadi jam 10 berapa tadi Pak Robin? Saya minta izin, saya tambah satu materi lagi ya, walaupun cepat gitu, sehingga nanti Monggo, Prof. Monggo. ini yang yang kita rencanakan ke depan. Jadi nampaknya SMA itu level yang masih dasar ya, dasar. Walaupun dasar, tapi di SMA Sipos sudah diberikan cukup banyak pengetahuan dan skill. Saya kira kemudian kita berpikir bagaimana kalau ini nanti betul-betul sudah masuk ke bidang yang berisiko tinggi seperti high rise building misalnya, atau yang sebetulnya ini kampus akan kita bangun dengan konsep yang menekankan pada keterampilan dan juga pengetahuan yang lebih mendalam lagi tentang properti, khususnya untuk bangunan yang tinggi ya. Jadi ini saya dapatkan dari Pak Karyono kemarin, dari kesimpulan dari SWOT, bahwa kampus ini tidak boleh bersaing secara umum seperti yang kita sepakati juga dengan Pak Bambang, tetapi harus unggul secara spesifik. Maksudnya gini, ini tidak bersaing dengan MIPA, tidak bersaing dengan Fakultas Teknik UGM, tidak bersaing dengan dimanapun. Jadi harus unggul secara spesifik. Keunggulan utama di mana? Keunggulan utamanya ini fokus pada manajemen proyek. Kalau ke depan itu ada mining dan sekarang ada high risk building. Jadi kita tuh sedang membidik dua program itu karena Indonesia itu kaya raya dengan mineral dan sekarang kita tidak berdaya karena dikeruk dan juga diolah oleh orang-orang yang mungkin tidak bisa memberikan kemanfaatan pada bangsa dan negara ini. Termasuk juga misalnya saya dan tim ini sedang mengembangkan juga bagaimana mengekstrak uranium untuk pembangkit listrik tenaga nuklir ke depan misalnya gitu. Ini kan pengetahuan ini nanti mudah-mudahan nanti menyusul di high risk building ya. Keunggulan yang kedua adalah terintegrasi ekosistem pesantren. Kebetulan pesantren properti Indonesia ada di Sentul, sehingga ini menjadi satu kesatuan. Dan yang ketiga adalah menjawab kebutuhan industri akan SDM yang siap pakai. Jadi kira-kira yang unggulan seperti itu. Sehingga strategi positioningnya bukan kampus teori, bukan kampus umum, tapi pendidikan vokasi terapan yang menggabungkan manajemen proyek secara spesifik, integrasi industri langsung, dan integritas pesantren. Jadi kami mendidik eksekutor lapangan yang memiliki landasan moral dan logika bisnis yang tajam. Nah, mungkin ini visi cetak birunya adalah model lulusan utama. Mereka adalah lulusan berpikir sebagai pengelola proyek, bukan sekedar pelaksana proyek. Nah, gitu ya. Memahami ekosistem bisnis dan manajemen risiko, siap kerja di lapangan dengan integritas tinggi. Yang berikutnya, konsep pendidikannya nanti adalah vokasi atau terapan berbasis proyek. Jadi nanti kalau sudah ada mining juga, mining ini bukan kita ngajari bagaimana mengambil tanah dari tambang, tetapi kita lebih fokus kepada mineral processing ke depan sebetulnya. Karena itu yang sangat dibutuhkan di Indonesia ya. Kemudian metode ini adalah project based semester assignment,
Kemudian orientasinya adalah kebutuhan industri nyata, karakternya adalah integrasi ekosistem pesantren properti. Kemudian juga metode yang pertama adalah inovasi akademiknya di mana, yaitu berdasarkan OBE dan PBSA. OBE itu adalah Outcome Based Education, yang itu juga dikerjakan di Fakultas MIPA. Kemudian Project Based Semester Assignment, juga proyek terintegrasi setiap semester, dari semester 1. Kemudian keputusan nyata, mahasiswa dilatih merancang solusi, bukan sekedar teori begitu. Kemudian metode yang kedua adalah integrasi dengan industri. Ini kekhasannya adalah ekosistem dunia kerja, sehingga tidak ada keraguan lagi lulusan dari program S1 ini nanti akan nganggur, pasti akan dicari banyak orang begitu. Kemudian mesin ini tadi juga sama dengan yang pertama tadi, karena di situ juga ada critical thinking yang tadi sudah saya sampaikan. Mahasiswa dilatih berpikir, bukan menghafal. Jadi soal berbasis analisis, pengambilan keputusan, penilaian didasarkan pada argumentasi dan simulasi risiko. Diskusi difokuskan pada rasionalisasi. Mengapa memilih opsi ini? Itu harus ada landasan alasannya begitu. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah strategi pelaksanaan, nanti terukur fokus efisien. Jadi ke depan pembelajarannya akan seperti ini. Kemudian master plan kurikulum dengan 144 SKS itu adalah alur pembelajaran progresif menuju profesionalisme. Mulai dari tahun pertama itu adalah fondasi bersama. Jadi kalau kita bicara mengenai mining dan properti itu kan pasti kaitan dengan lahan. Nah, seperti itu. Kemudian legalitas. Kemudian nanti sampai ke beberapa hal yang terkait dengan kurikulum bersama ini nanti menunjukkan fondasi bersama. Kemudian ada struktur teknis. Nah, ini akan mulai pisah. Tahun ketiga pisah lagi. Ya, jadi yang bersama nanti tahun pertama dan seterusnya. Sehingga tahun keempat kita mulai profesionalisme untuk menjadi eksekutor di lapangan gitu. Nah, tahun pertama itu ada fondasi bersama, nanti membangun mindset profesional dan kerangka berpikir sistematik, membentuk critical thinking calon project leader, memahami kelayakan bisnis, etika dan risiko, dan juga pengenalan tata kelola properti dan pertambangan, kan mirip-mirip nanti. Jadi, nah kira-kira nanti semester 1 Bapak Ibu mata kuliahnya itu kira-kira seperti ini. 18 SKS, mulai dari critical thinking, dasar manajemen, pengantar bisnis properti, bisnis studi kelayakan dan seterusnya. Ini jujur aja yang mining memang belum disusun, tapi nanti akan menyesuaikan setelah ini berdiri dulu. Sehingga nanti kalau yang berikut-berikutnya akan, yang khusus untuk mining akan menyusul, mungkin tahun depannya lagi begitu. Sampai pengantar pertanahan Indonesia, kepemimpinan dan karakter, dan proyek terapan 1. Nanti semester 2 juga sudah ada lagi metode perencanaan proyek, estimasi biaya anggaran, dan seterusnya sampai di perizinan dan regulasi, statistik terapan proyek, dan proyek terapan 2, dan seterusnya. Kemudian tahun kedua itu struktur teknis dan operasional. Nanti mahasiswa juga diajari dengan menganalisis, merencanakan, dan mengendalikan. Ya, isi semester 3 kira-kira nanti terkait dengan manajemen pelaksanaan konstruksi, manajemen kontrak dan pengadaan, dan seterusnya sampai perilaku organisasi dan seterusnya. Semester 4 itu terkait dengan proyek terapan, integritas dan hospitality. Jadi juga pemahaman tentang hospitality juga penting ya, manajemen proyek dan bangunan tinggi, manajemen proyek aset, pengantar hospitality ini penting dan itu biasanya tidak diajarkan di sekolah kampus-kampus seperti ini gitu ya. Kemudian tahun ketiga ini kaitan dengan bisnis, hospitality dan kepemimpinan, integritas integrasi lintas fungsi dan pengambilan keputusan strategik. Jadi nanti adalah memprioritas pelayanan pengguna, hospitality, memimpin tim navigasi stakeholder yang kompleks dan lain-lain diajarkan itu. Semester 5,
kepemimpinan dan strategik, kemudian semester 6 itu industri dan magang, semester tahun keempat, tahun ke-7, semester ke-7 nanti sudah sampai di profesionalisasi dan penerapan mandiri, menghadirkan portofolio industri nyata dengan kemampuan eksekusi, tugas akhir terpadu dan seterusnya. Sehingga nanti siap berperan sebagai asisten project manager, project coordinator, general developer, dan seterusnya. Semester 7 dan 8 nanti sifatnya sudah proyek akhir terpadu, dan itu langsung di lapangan. Begitu. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, Pak Robit dan Bapak Ibu yang saya hormati, sekilas informasi mengenai tadi isu mengenai pengantar kurikulum di SMA Sipos ke depan, yang kita juga arahkan kepada critical thinking dalam setiap langkah-langkahnya, sehingga nanti anak-anak juga terstruktur bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau meningkatkan kinerja suatu sistem dan sebagainya. Dan yang kedua itu adalah sekedar informasi bahwa tahun depan ini akan kita buka insya Allah, dan mohon doanya agar terwujud, dan harapannya nanti kita bisa menyiapkan tenaga-tenaga handal yang walaupun saya di UGM, mohon maaf, ini disclaimer ya, ini bukan berarti saya nanti akan meninggalkan UGM, saya tetap di UGM. Saya pasti yakin timnya Pak Bambang akan punya kehandalan di situ. Di sini ada Pak Karyono yang kebetulan juga pakar, bukan hanya tahu teori tapi juga praktik di dalam mengawal high risk building. Ini saya kira itu saya stop sharing saya. Kalau ada pertanyaan di sini Pak Bambang bisa monitor Pak Bambang Kalau ada pertanyaan masih bisa ditanya, atau nanti ada Pak Karyono juga. Siapa Pak Karyono Ada Pak Robit juga. Saya kembalikan ke Pak Robit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof atas pencerahan yang luar biasa di pagi hari ini ya. Di tengah bulan Ramadan, kita masih bisa menggali sisi-sisi yang lain keberkahan dari bulan Ramadan ya. Supaya tercerahkan tidak hanya dari sisi spiritual, ternyata ada beberapa hal yang kadang kita tidak terfikirkan. Khususnya kaitannya tadi dengan bagaimana kita membangun critical thinking ya ke anak-anak didik kita. Jadi anak-anak ini ke depan diharapkan mampu menganalisa permasalahan secara komprehensif, kemudian mencarikan sendiri solusi atas permasalahan itu. Saya kira poinnya di sana aja, Bro. Baik, sebelum ke tanya jawab, saya ingin Pak Karyono nyapa dulu. Pak Karyono, sehat Pak Karyono? Alhamdulillah bisa bergabung ini Pak Karyono dengan jamaah Jumiah di pagi hari ini. Saya sisakan waktu untuk Pak Karyono nanti, tapi sebelumnya mungkin saya akan ke Pak Bambang. Barangkali ada sedikit tambahan Pak sebelum ke sesi tanya jawab dan dialog. Monggo Pak Bambang. Matur nuwun Pak Robit. Alhamdulillah, matur suwun Pak Prof. Jadi salah satu kesimpulan tadi itu kan, alhamdulillah nanti tahun depan berkenan meneruskan dari program SMA Sipos, yaitu tingkat yang lebih tinggi. Kalau SMA Sipos kalau lulus dokter itu baru dokter biasa lah, lulusan dokter gitu. Tapi kalau di Institut High Risk Building tadi nanti yang kita rancang, alhamdulillah Prof. Kuat berkenan untuk merancang ini ya bersama tim juga, sama kami juga. Itu karunia buat kami, dan istilahnya kalau masuk ke D4 tadi, institut tadi adalah masuk ke dokter spesialis lah gitu kan ya. Tapi lulusan SMA Sipos apakah tidak mandiri? Insya Allah sudah mandiri. Karena insya Allah dari angkatan pertama yang nanti kelas 3 itu hampir 10 orang ya, pertama kali kan kita 10 orang. Angkatan kedua 50 orang, 50 siswa. Tahun ketiga itu insya Allah 120 siswa. Yang 10 siswa ini insya Allah sudah diinden, ya diinden di beberapa perusahaan. Kok nanti begitu lulus dia masuk ke situ. Dan nanti begitu kelas 3 itu sudah mendapatkan beasiswa untuk itu. Nah, pola didik yang ada di SMA Sipos
Bukan karena dia tidak mampu kita beasiswa, itu kan kurang elegan. Kita berikan cara untuk dia mendapatkan beasiswa, membiayai diri sendiri, tapi dari hasil prestasi, bukan karena tidak mampunya ekonomi gitu loh. Itu kan. Dan itu, alhamdulillah juga Prokuat besok tanggal 4 kita dapat kunjungan dari salah satu universitas ya di Taiwan, rombongan datang ke SMA Sibos karena melihat SMA Sibos itu kan unik, antik gitu kan, ada sesuatu yang berbeda. Seperti pesan dari Prokuat, keberadaan SMA Sibos dan institut yang akan kita rancang tahun depan itu bukan untuk menyaingi, menandingi, tidak, karena kita berbeda. Biarkan berjalan kampus-kampus yang ada, tapi coba kita menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Nah, SMA Sibos itu dirancang oleh praktisi-praktisi bisnis plus guru-guru besar dari beberapa kampus di Indonesia. Jadi guru-guru besar, bukan guru biasa ya, bukan dosen biasa, tapi guru-guru besar dan profesor-profesor di seluruh Indonesia, bagian dari tanggung jawab bagaimana ke depan anak-anak bangsa itu mampu mandiri, mampu berdaya, dan mampu menolong kepada sesama. Jadi kesimpulan tadi bahwasannya ilmu properti itu adalah ilmu, adalah ibu dari semua ilmu. Kesimpulannya tadi kan salah satunya dari Prokuat adalah menyimpulkan seperti itu. Tadi ada pertanyaan juga, apakah nanti kalau apa tuh kurikulum tetap kita PKBM ini Pak Robin bisa menyampaikan ya, kedua lulusan masuk bisa kuliah mana-mana semua. Sebenarnya siswa-siswa yang lulusan paket PKBM itu orangnya kritis-kritis itu. Kadang-kadang di luar dia sangat kritis. Yang saya kembalikan untuk tanya jawab, monggo Prokuat bisa menjawab semuanya. Itu Pak Robin, monggo untuk tanya jawab bisa dilanjutkan. Matur suwun Pak Robin. Nuwun. Iya, matur suwun Pak Bambang. Baik, untuk selanjutnya kita buka forum tanya jawab. Nanti akan saya sesuaikan ya pertanyaan apa dan ke siapa gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung on cam, kemudian berinteraksi secara langsung bagi yang ingin menanyakan tentang materi yang tadi disampaikan oleh Prof. Kuat maupun hal-hal yang berkaitan dengan kepropertian yang mungkin akan dihandle oleh Pak Bambang atau ke saya sendiri selaku pemangku kebijakan di SMA Sibos. Silakan Bapak Ibu bisa diaktifkan kameranya dan langsung raise hand barangkali untuk menyampaikan pertanyaan. Monggo. Mohon maaf Pak, dari siapa ya, bisa open kamera mungkin atau dari host saya bisa dibantu? Monggo bisa open cam dan open mic ya. Mungkin yang dari chat dulu Pak, kali dijawab nggak? Oh, dari chat ya, siap. Dari chat. Dari Ini chat ada dulu pertanyaan. Saya buka. Cara dapetin materi PPT nanti kami share nggih, Bapak Ibu. Kemudian ini dari Pak Ahza Nizar, jika tidak kurikulum nasional maka status ijazahnya bagaimana? Nanti yang jawab Pak Robit aja, tapi saya ingin menekankan bahwa di perguruan tinggi termasuk di UGM itu kami menerima siswa mahasiswa baru yang di SMA-nya
mempunyai SMA paket C yang setara SMA. Jadi tidak ada masalah. Dan saya masih bos juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Taiwan. Tahun lalu Pak Bambang sampai lupa pulang, banyak berada di Taiwan dalam rangka untuk membangun kerjasama. Jadi ijazah dari paket C ini bisa juga dipakai untuk melanjutkan studi ke Taiwan. Jadi bisa ke UGM, bisa kemana saja, dan juga ke tempat-tempat yang lain. Tentu harus disesuaikan dengan apa yang dipelajari gitu ya. Jadi mungkin ini akan relevan gitu. Jadi kalau tidak ada masalah. Kemudian yang lain yang mungkin saya bisa jawab, tapi yang detailnya nanti Pak Robi dan Pak Bambang ya. Di sini jika ada Pak Karyono, nanti mudah-mudahan beliau juga bisa menjawab. Pertanyaan yang lain, apakah ini cara memperoleh tanah tidak dengan cara riba? Nah, kalau yang saya jalani tidak Bu, Pak gitu ya. Jadi alhamdulillah kami bahkan tidak pakai hutang, gitu. Nggak pakai hutang. Tadi dicontoh tadi sudah saya sampaikan di kasus di mana kalau kita nggak punya uang tapi kita mau sewa apa tadi, sewa ruko tadi ya, atau sewa tempat usaha tadi ya. Tadi kan itu kan secara global aja. Kalau butuh kita hanya 100 meter persegi, maka saya harus menyewa 10 kali lipatnya, sehingga menjadi 1000 meter persegi. Nah, untuk membiayai sewa saya ini sebetulnya saya menyewakan yang 900 meter persegi. Mengapa begitu? Karena saya sudah mempunyai ikatan ikatan perjanjian bahwa ini saya sewa semuanya 1000 meter persegi dan seterusnya. Nanti detailnya Pak Bambang yang lebih paham. Saya juga mengikuti cara ini dan alhamdulillah baik itu pembeli maupun penyewa maupun yang yang memiliki lahan maupun properti itu tidak ada yang dirugikan. Makasih Bapak Ibu sekalian. Atau kalau ada lagi misalnya, ini ada Pak Indra ya, dari BBP wilayah Surakarta, bertanya untuk studi lanjut ke PTN seperti UGM dari SMA Sipos untuk PPDB-nya sama seperti SMA pada umumnya nggih, melalui SNBP dan seterusnya. Nggih Pak, cuman untuk SNBP belum bisa nggih, karena apa? Karena ini berbasis rapot. Dan SMA Sipos ini belum dikenal kan, belum meluluskan, baru akan meluluskan. Jadi nanti kalau sudah meluluskan dan punya track record di satu perguruan tinggi seperti di UGM begitu, itu ada nilainya Pak. Jadi nanti setiap sekolah itu punya semacam nilai begitu untuk dipertimbangkan, dikalikan dengan nilai raport dan lain-lain, termasuk prestasi. Jadi kalau saya sarankan nanti anak-anak SMA Sipos itu memang main di prestasinya dalam skala nasional, kalau perlu nanti internasional. Maka dari itu saya mendorong ini pengelola Pak Robit dan Pak Bambang untuk bisa mengakselerasi kerjasama dengan Taiwan itu dalam bentuk kerjasama kompetitif atau kerjasama kompetisi antar siswa atau mahasiswa begitu, sehingga nanti standar standar kompetisinya itu adalah kompetisi internasional dan itu sangat dicari di perguruan tinggi. Ini yang saya tahu ya Bapak Ibu, sehingga informasi ini mudah-mudahan tidak membingungkan. Yang SNBP belum bisa untuk sekarang. SNBT boleh Bapak Ibu, yang penting ikut tes tulisnya ya. Kalau nggak tes tulisnya kan nggak punya nilai. Jadi SNBT sudah bisa. Apalagi jalur mandiri di semua perguruan tinggi termasuk juga itu boleh. Begitu ya Bapak Ibu. Ada lagi, Assalamualaikum, untuk biaya SMA, ini Pak Robit dan Pak Bambang ya, saya serahkan. Maka saya kembalikan ke Pak Robit dulu, sebelum menjawab yang lain. Ya, Mas Pak Prof Kuat membantu menjawab beberapa pertanyaan. Meneruskan tadi pertanyaan yang sudah dibacakan Prof Kuat dari Bu Reni ya,
lokasi SMA Sipos ada di Desa Ploso, Bangun Cipto, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti mungkin admin bisa share log ya, supaya Bapak Ibu kalau mau survei, tindak, rawuh, monggo bisa datang ke kami dengan konfirmasi sebelumnya. Bahkan kalau mau bermalam pun kami insya Allah sediakan tempat bermalam barangkali sekaligus ada rencana wisata ke Jogja, sehingga tidak perlu lagi menyiapkan akomodasinya. Monggo bisa ditempati secara gratis. Untuk biaya dari Pak Samsudin ya, biaya SMA Sipos, detailnya juga nanti insya Allah akan disampaikan oleh admin, dikirimi nanti itu juga boleh share di sini tentang biaya dan alur pendaftaran, bisa juga di-share, tolong dari admin langsung saja di-share alur pendaftaran dan juga berkaitan dengan informasi-informasi lain yang ada kaitannya dengan PPDB di tahun 2026-2027. Kemudian ini Pak Samsudin dan Pak Suwardi, ini untuk Prof Kuat ini, mining high-risk investor atau mining and risiko tinggi. Kemudian Pak Suwardi, apakah vokasi high-risk property sudah berlangsung di UGM? Monggo Prof bisa menjawab dua pertanyaan. Dari Pak Samsudin ya, kaitannya dengan high risk building itu yang maksudnya yang gedung-gedung tinggi. Di sini ada Pak Karyono sebetulnya. Monggo Pak Karyono kalau bisa dijelaskan. Iya. Monggo Pak Karyono. Yang itu juga berisiko tinggi. Kaitan dengan gedung-gedung tinggi Pak. Monggo Pak. Halo? Halo, siap. Terdengar Pak, bagus Pak. Udah Halo, Pak? Pak Karyono. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ya, kebetulan saya diamanahi oleh Pak Bambang dan Pak Fuad, Profesor Fuad, untuk terlibat dalam penyusunan diantaranya dari awal itu penyusunan kurikulum D3 ya, kurikulum proyek. Tadi pertanyaannya apa Pak? Maaf Pak. Yang dimaksud high risk building itu apa Pak? Bukan risk, risiko loh. Ya, ini kebetulan kalau di jenis proyek itu kan banyaknya diantaranya kalau secara garis besar memang dibedakan dengan terdiri dari bangunan tapak lah atau bangunan landed house atau kalau di ini kalau di pemukiman ya landed house dan tentunya bangunan tinggi. Nah memang yang membedakan itu adalah kompleksitasnya. Karena bangunan tinggi itu menuntut penguasaan keilmuan yang sangat kompleks gitu. Dari berbagai komponen-komponen proyek yang lebih kompleks. Karena itu juga resikonya sangat tinggi. Jadi sebagai permasalahannya gini, gambarannya gini. Kalau di landed house kan kalau misalnya kita developer membangun berdasarkan pesanan. Tetapi atau artinya membangun satu berdasarkan pesanan, berikutnya satu lagi berdasarkan pesanan. Tapi kalau di bangunan tinggi itu di awal saja kita sudah mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Misalnya fondasi itu harus dibuat dulu dan fondasi itu adalah biayanya hampir 30%, 40% bahkan. Kalau pengalaman kita membangun dengan basement yang 3 lantai itu biayanya sangat tinggi dan itu belum ada apa-apa yang kelihatan sebagai produk properti. Artinya di awal saja kita memerlukan biaya tinggi dan itu memerlukan pertimbangan yang sangat penuh pertimbangan lah. Jadi komponen-komponen yang dijelaskan oleh Pak Fuad tadi mungkin akan sangat perlu
dipelajari lah. Karena banyak yang melakukan itu tanpa ilmu gitu. Hanya karena melihat potensi misalnya. Padahal di belakang itu semuanya banyak masalah yang harus kita pelajari. Jadi perlu manajemen yang mempertimbangkan masalah risiko misalnya. Biasanya hal yang berkaitan dengan risiko itu, apalagi di awal-awal ya, itu biasanya diabaikan gitu, atau bahkan mungkin kalaupun ada tidak terlalu mendalam gitu. Belum masalah yang lain gitu ya, masalah legalitas. Saya pikir memang ini keilmuan yang harus kita kita share lah dalam bentuk perguruan tinggi ya, di mana kita nanti akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang komplit secara pengetahuan. Ya, itu mungkin garis besarnya, Pak Robit. Oke, saya nambahkan Pak Robit, saya menambahkan. Monggo, Pak Bambang. Heritage building itu kan kita sebenarnya atas inisiasi kebijakan pemerintah yang sekarang hampir tata ruangnya itu kan dalam rangka ketahanan pangan itu kan dikelola dengan baik, tidak bisa membangun sembarangan. Atas itu kan lahan-lahan untuk pembangunan perumahan mulai terbatas. Atas itu yang paling supaya melindungi atas tanah itu kan harus membangun vertikal ke atas. Ya. Contoh kalau kita 1 hektar, kalau bangun landed biasa, perumahan biasa paling banter hanya jadi 50-60 unit. Tapi kalau 1 hektar heritage building bisa 3.000-5.000 unit, kan berbeda. Supaya ketahanan pangan di Indonesia akan terjadi. Terus pertanyaannya, ada yang bertanya tadi, kalau anak saya sudah lulus SMA gitu kan, bagaimana untuk ini kita belum buka prodi untuk heritage building, ya. Insya Allah baru tahun depan kita persiapkan. Maka putra putri Bapak pada saat mau ikut program institut atau di heritage building itu baru bisa dilakukan tahun depan. Mungkin sebagai pengantar di awal bisa ikut program di Sentolo, program 1 tahun yang insya Allah di bulan Mei ini, yaitu di Sekolah Dagang Rakyat Indonesia, untuk penghantar dulu sambil menunggu program yang lebih detailnya atau SDRI. Kita ada program di bulan Mei itu tingkatan minimal SMA, itu bisa kita jalankan ke situ. Jadi sekolah heritage building itu apakah ada? Kayaknya di UGM atau di kampus manapun itu belum ada yang sangat spesifikasi belajar tentang ilmu heritage building. Sangat spesifikasi ya. Kalau nggak salah seperti itu ya, Prof. Monggo Prof Kuat bisa benar nggak, saya mohon maaf ini. Monggo Prof. Oke, saya kira sudah lengkap tadi Pak Bambang dan Pak Karyono ya. Ini kan mengantisipasi regulasi pemerintah dan juga dunia, saya kira lahan yang sempit yang tidak bertambah tetapi penduduknya terus bertambah, sehingga regulasinya akan cenderung, kalau Bapak Ibu ke negara-negara maju kan cenderung ke hunian yang tinggi, jadi tidak lagi di hunian yang melebar. Ini saya kira kita mendahului ketika nanti regulasi itu betul-betul sudah fix, confirm begitu, dan kebutuhan kebutuhan ekspor di bidang ini akan sangat-sangat siap, sehingga yang kami harapkan ya dari pendirian program ini, saya kira sangat penting. Saya coba membandingkan Bapak Ibu antara kurikulum yang disusun oleh Pak Karyono dan tim. Mengapa Pak Karyono kami mohon untuk menyusun kurikulum? Karena beliau memang pelaku, Bapak Ibu. Pelaku yang salah satunya, saya sebut nggak apa-apa nggih Pak Karyono. Pak Karyono yang membangun Hotel Panegar Bandung lah, gitu. Salah satunya. Dan itu bukan sekedar hotel yang tinggi, tetapi juga bangunan yang punya resiko juga, tadi sudah sampaikan oleh Pak Karyono. Dan itu saya kira antisipasi bukan
menyiapkan apa namanya eh, putra-putri terbaik yang memahami tentang itu. Jangan sampai nanti urusan high risk building aja nanti harus orang Cina ke sini gitu loh. Nah, saya kira ini visinya Pak Bambang yang mendahului daripada keduluan orang lain dari Cina dan seterusnya. Di beberapa perguruan tinggi nasional seperti di UGM, di D4 juga ada, tetapi saya coba bandingkan kurikulumnya memang beda sama sekali. Yang dibangun oleh Pak apa namanya, oleh Pak Karyono, dan mungkin karena beliau memang dari pelaku sehingga tahu betul apa yang dibutuhkan di lapangan begitu. Itu Pak Bambang ya, saya kira tambahnya. Jadi matur nuwun. Izin melanjutkan, Prof. Ada pertanyaan kagum jenengan ini. Bagaimana komentar Prof buat terkait perkembangan kurikulum pemerintah selama ini di tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi? Apa kemajuan dan kemunduran yang Prof lihat dari kurikulum pemerintah saat ini ya? Apakah kurikulum yang ada ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara? Monggo, Prof. Wah, ini terima kasih. Ini Bapak atau Ibu nih? Pak Adi Prastya gitu ya. Ye, Bapak. Jadi begini Bapak Ibu, ini masalah kurikulum itu barang krusial sebetulnya. Jadi kalau kita masak itu kurikulum itu kayak bahan baku dan juga proses memasaknya itu nanti. Jadi satu paket bahan bakunya apa? Jadi kita misalnya mau mendapatkan makanan apa yang sekarang lagi hot issue itu apa Pak? Misalnya itu adalah apa ya? Saya nggak pernah. Apa? Ini apa Pak Arab misalnya kita ingin makan nanti siang itu makanannya agak aneh-aneh lah gitu. Itu kan butuh bahan baku. Lodeh gitu. Lodeh ya lodeh lah, nggak boleh lah. Lodeh ada yang laku mahal, ada yang laku murah. Mengapa begitu? Karena persiapan dan juga proses persiapan materialnya, bahan-bahannya, dan juga prosesnya yang tepat dikerjakan oleh orang ahli juga akan menghasilkan cita rasa yang berbeda. Itu kira-kira gambarnya seperti itu. Sekarang bagaimana? Mohon maaf Bapak Ibu, SMA swasta itu kalau di pengamatan saya dia sudah menerapkan banyak sekali inovasi. Kalau yang untuk negeri mungkin terkendala karena regulasinya harus persis plek seperti yang disampaikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah gitu ya. Tapi kalau di apa namanya di SMA swasta saya kira sudah banyak lah gitu ya. Termasuk juga SIPOS kan swasta juga kan gitu ya. Menurut saya kalau yang sekarang SMA biasa itu kan sebenarnya kan belum siap kerja Bapak Ibu, betul ya? Yang siap kerja itu kan SMK sebetulnya. Tapi mohon maaf ya, jarang SMK yang ketika lulus dia punya penghasilan besar, jarang ya. Nah, si bos ini harapannya lulus penghasilannya gede gitu. Gitu kayak Pak Bambang ya. Jadi bedanya di situ. Dia punya kemampuan mengenerate income, bukan sekedar menjadi tukang batu lah. Jadi kita betul-betul di SMA Sipos itu bukan untuk tukang batu. Jadi bukan untuk menghasilkan orang yang nanti bisa jadi apa tukang sehingga bisa membangun gedung, bukan begitu. Jadi lebih dari itu sehingga kita tidak mendidik seperti itu. Bagaimana dengan perguruan tinggi? Perguruan tinggi sama saja Bapak Ibu. Perguruan tinggi itu punya fleksibilitas yang lumayan baik. Cuman masalahnya di perguruan tinggi itu revisi kurikulum itu dilakukan setiap 5 tahun. Teknologi berkembangnya tiap setengah tahun. Nah gitu. Maka apa yang terjadi? Kan terjadi kesenjangan antara kurikulum yang sedang jalan dengan teknologi yang sedang bergerak cepat. Mungkin kalau kita ingat Bapak Ibu tahun 2000 aja itu mungkin kita belum bisa bicara mengenai teknologi yang sekarang ada kaitan dengan AI. Yang saya buat tadi pagi itu Bapak Ibu, yang saya paparkan tadi itu adalah menggunakan AI. Saya hanya butuh 5 menit untuk membuat PowerPoint yang
apa namanya, indah itu. Jadi nggak perlu mikir, bukan nggak perlu mikir, kita harus mendesain tugasnya untuk AI, kemudian AI memberikan kita. Kemudian juga tadi di akhir paparan saya sedikit menginformasikan bahwa ada mahasiswa kami yang sedang saya bimbing tahun ini akan launching produk AI dan seterusnya itu. Itu kalau kita menggunakan kurikulum fix yang 5 tahunan itu nggak mungkin ada di situ. Maka dari itu kalau di perguruan tinggi ada namanya mata kuliah pilihan, Bapak Ibu. Mata kuliah pilihan itu yang isinya namanya mungkin sama, isinya akan bervariasi sangat-sangat cepat. Bisa kuliah semester ini dan semester depan itu sudah berbeda materinya. Kalau dulu kan enggak. Kalau misalnya mata kuliah yang dasar ya, misalnya matematika dasar gitu. Itu dari dulu zaman saya kuliah sampai sekarang ya sama aja gitu. Sama saja. Karena nggak ada perkembangan yang sangat cepat. Tapi kalau sudah masuk di bidang-bidang yang sangat cepat, seperti bidang saya tadi yang saya tunjukkan, tiba-tiba ada tantangan bagaimana mendeteksi ganoderma tanpa harus melihat ganodermanya gitu. Itu kan menarik. Ya, saya lihat dari daunnya, dari apa efeknya gitu. Termasuk juga ketika kurikulum kita terapkan ketika COVID, saya membuat dan teman-teman membuat alat untuk deteksi COVID itu sebetulnya kan bukan mendeteksi virusnya langsung, tapi mendeteksi efek virusnya gitu. Efek virus, jadi virus itu kalau mengenai saluran nafas sampai paru, dia akan menginfeksi. Ketika menginfeksi, maka dia akan menghasilkan gas. Gasnya beda-beda dari kalau orang yang tidak terinfeksi. Maka dari saya tugasnya hanya mendeteksi gas. Gitu, Bapak Ibu. Nah, kurikulum seperti ini, kalau di perguruan tinggi, ada kurikulum wajib. Kita patuh di situ. Ini dari pemerintah, pakai dari pemerintah, kita patuh. Ada paket juga dari universitas, kita patuhi juga. Tetapi masih ada sekitar 40% atau mungkin kalau mepet sekali 30% mata kuliah yang itu mengupgrade pengetahuan-pengetahuan yang terkini. Itu masih sangat memungkinkan. Sehingga saya jujur aja mau bergabung ke SIPOS itu ya gara-gara itu sebetulnya. Ada kurikulum yang, wah ini menurut saya beyond itu melebihi dari yang umumnya begitu loh. Mungkin juga ada kekurangannya, tapi kan nggak bisa fisika mendata sampai dalam, Pak. Ya nggak apa-apa, nggak semua orang harus tahu fisika. Walaupun saya orang fisika gitu. Tidak semua orang itu harus tahu matematika dalam, nggak perlu. Tapi dia punya penguasaan di bidang lain yang lebih lebih mendalam dan apalagi punya skill. Saya kira itu jawaban mudah-mudahan juga menjawab. Kalau dikaitkan dengan pemerintah, ya pemerintah itu perlu dibantu Bapak Ibu. Pemerintah itu kalau di kerjaannya hanya ngawasi terus ya nanti nggak ada kemajuan. Jadi kita tuh harus bergerak sebagai warga untuk bisa memperbaiki apa yang yang diputuskan oleh pemerintah dan sebagainya. Tapi saya kira tidak terlalu masalah. Tapi ada kaitannya tadi dengan ini ya, sehingga beban kurikulum yang sangat modern belum tentu bisa diterapkan untuk masyarakat menengah ke bawah. Sudah beban ekonomi, beban keluarga, dan beban kurikulum, bagaimana ya tadi saya kira sudah menjawab ya. Kalau di UGM sejatinya kita itu mungkin hampir 50% mahasiswa yang kuliah di tempat kami itu beasiswa Bapak Ibu. Beasiswanya itu macam-macam. Beasiswa itu termasuk juga pembebasan UKT itu beasiswa juga. Jangan beasiswa itu selalu yang diterima gitu ya. Yang terima cash gitu. Tapi juga banyak macamnya. Sehingga lebih dari 50% mahasiswa kami juga beasiswa. Termasuk yang dilakukan SIPOS sekarang juga begitu ya. Kalau dihitung dari ekspektasi lulusan, saya kira juga saya nggak bisa membayangkan gimana. Ini ada tambahan lagi dari Pak Adi ya. Maaf, inovasi pengembangan kurikulum modern di masyarakat, sekolah swasta modern misalnya, apakah sudah relevan dengan kondisi masyarakat secara umum yang kebanyakan tingkat ekonomi rendah dan pola pikir tidak kritis, sehingga beban kurikulum sangat modern?
Ini urusannya bukan masalah kurikulum modern atau tidak modern, Pak. Ini kurikulum yang match dengan kebutuhan market saat ini maupun dengan kebutuhan market masa depan. Yang saya sampaikan tadi itu yang untuk institut itu adalah untuk menghadapi kebutuhan market baik sekarang maupun yang akan datang. Kaitannya dengan regulasi dan tren ke depan pembangunan properti itu harus bangunan tinggi begitu. Jadi ini nggak ada urusannya dengan masyarakat berpendapatan rendah. Ini semuanya boleh mengakses. Nanti kita dorong juga SIPOS juga punya beasiswa nggak ya Pak Bambang ya, dalam bentuk mungkin subsidi untuk apa itu UKA. UKT nggak ada Bapak Ibu di SIPOS, UKT nggak ada. Yang ada adalah biaya hidupnya sendiri. Biaya menginapnya ya harus ditanggung sendiri, biaya makannya juga harus ditanggung sendiri. Saya kira itu nih. Jadi tapi ke depan kalau program ini bagus, saya akan ajukan ke LPDP Bapak Ibu. LPDP yang konon sekarang itu mengelola dana ratusan triliun dari usahanya itu kemudian dipakai untuk beasiswa. Kalau ini programnya bagus dan langsung terapan, saya akan dengan Pak Bambang nanti ke LPDP gitu Pak Bambang ya, untuk laporan. Nah, siapa tahu nanti jadi situ, wah ini akan ada program khusus support by LPDP. Saya kira gitu. Dan harapannya adalah justru anak-anak dengan ekonomi apa namanya yang kurang beruntung untuk saat ini itu bisa juga menikmati apa yang yang dikembangkan di pesantren properti khususnya SIPOS dan nanti institutnya. Saya kira tidak ada diskriminasi dan kalau ini program berjalan baik, kita coba untuk mencarikan beasiswa yang nanti akan menanggung biaya-biaya hidup maupun biaya untuk belajar. Gitu. Saya kira itu Pak Robin ya. Baik, baik terima kasih. Satu-satu bentar Pak Bambang. Sebelum closing ini karena dibatasi waktu juga, monggo Pak Bambang. Mohon maaf tadi ada sedikit pengalaman kami karena tadi kan kurikulum di perguruan tinggi negeri itu kan sudah terploting, di SMA juga terploting oleh pemerintah. Maka kita akan memakai paket C itu hanya kurikulum wajib yang harus kita adakan, yaitu kita hanya Sabtu dan Minggu. Jumat dan Sabtu ya, yang kurikulum resmi dari Dinas Pendidikan supaya kita tidak melanggar aturan kebijakan pemerintah. Maka kita bisa lebih cepat mengeksplorasi perkembangan zaman, yaitu dengan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, gitu kan. Itu mempercepat itu tadi. Kalau di perguruan tinggi atau sekolah-sekolah negeri, itu kan terbatas oleh pakem yang tidak bisa diutak-utak gitu kan. Jadi sebetulnya salah satu SMA SIPOS dan institut yang kita bangun itu kan bagian mengeksploitasi kepenatan dari Prof Kuat supaya eksploitasinya bisa dilakukan di situ kan tujuannya gitu. Jadi pernah saya melihat salah satu perguruan swasta tinggi dia ngajar kewirausahaan. Dosen itu kan minimal S2 atau S3 kewirausahaan. Tapi setelah kami cek ternyata si guru wirausaha ini memang lulusan S3 tapi belum pernah berbisnis. Lah itu kan kacau itu kan. Tapi karena harus lulusan S3. Nah ini kan salah satu yang tidak mas. Itulah ya sekilas insya Allah di SMA SIPOS itu tidak ada biaya SPP ya. Tidak kita tarik SPP. Ilmu bukan untuk diperjualbelikan. Tetapi kita punya anak ya wajib loh. Punya anak melahirkan ya tolonglah. Dikasih makan gitu kan. Tolonglah dikasih tempat tinggal ya. Jangan menjadi tanggung jawab dari Yayasan Pesantren Properti. Saya pikir itu Mas Robin, terima kasih Prof Kuat dan teman-teman semua dan semuanya yang hadir pada Zoom hari ini, pagi hari ini. Matur nuwun, terima kasih sambutannya yang luar biasa. Insya Allah hari Minggu besok jam 9:30 akan hadir lagi di waktu jam yang sama. Matur suwun. Matur nuwun Pak Bambang. Baik Bapak Ibu sekalian dan juga Prof Kuat, Pak Karyono. Akhir dari Zoom jamaah Zoom pagi hari ini adalah bagaimana kita mendesain critical thinking dari anak-anak kita yang pertama.
Yang kedua, bagaimana kita menyiapkan kurikulum ke depan supaya ada match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha. Apa yang dibutuhkan di dunia usaha dan industri itu menjadi match dengan kurikulum yang dihasilkan di sekolah menengah, khususnya di SMA. Ini yang coba kita urai beberapa hal ya yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof. Kuat juga oleh Pak Bambang tentang bagaimana kontribusi SMA Sipos inilah memberikan sedikit sedikit warna di dalam pola pendidikan yang berlangsung di Indonesia. Sekali lagi ini sebuah langkah kecil dari kami. Semoga langkah yang kecil ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah sehingga kemanfaatannya bisa dirasakan oleh seluruh umat. Dari kami, terima kasih sekali lagi Pak Prof. Kuatriana, Pak Bambang Ibnu, Pak Karyono, dan Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa minggu depan tanggal 8 kita juga ada materi Sipostok dengan pemateri yang tidak kalah menarik dengan materi-materi aktual yang sudah dipersiapkan oleh admin. Terima kasih, semoga ibadah puasa kita sampai dengan hari ini diterima Allah dan kita diberikan kesehatan menempuh Ramadan tahun ini sampai dengan akhir. Dari saya, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya.